Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ikrimal Basil, Mira Wisdahandayani, Muhammad Rizky Windarto, Trisna Rahma Putri, dan Ulis Armanda akan menjelaskan materi tentang menentukan pH larutan asam basa dan menerapkan konsep asam basa dalam analisis kimia. Kali ini kami akan membahas tentang larutan asam dan larutan basa. Nah, sebelumnya, bagaimana sih cara kita menetapkan bahwa larutan tersebut merupakan suatu larutan asam atau larutan basa? Kita dapat mencicipi suatu bahan makanan yang jika rasanya masam atau kecut, pasti mengandung ion H+. Dan jika suatu bahan makanan rasanya pahit, pasti mengandung ion OH-. Namun, hal itu khusus untuk bahan makanan, sedangkan pada bahan-bahan laboratorium dilarang keras untuk dicicipi karena bersifat membahayakan dan bersifat racun yang bisa mematikan. Oleh karena itu, para ahli kimia berusaha untuk menciptakan suatu alat bantu untuk mendeteksi adanya ion H+ pada larutan asam dan ion OH- pada larutan basa. Alat bantu tersebut disebut kertas lakmus. Nah, pada contoh tabel penggunaan kertas lakmus dapat dilihat pada data nomor 1 dan 2, kertas lakmus berubah menjadi warna merah. Hal itu menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Dan pada data nomor 3 dan 4, kertas lakmus berubah menjadi biru. Hal itu menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Dan pada data nomor 5, tidak ada perubahan pada kertas lakmus yang menandakan bahwa larutan tersebut adalah larutan netral, tidak asam dan tidak basa. Kertas lakmus hanya dapat menunjukkan dua macam perubahan warna, yaitu warna merah untuk larutan asam dan warna biru untuk larutan basa. Namun tidak dapat menunjukkan derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Untuk membedakan derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan diperlukan suatu indikator yang dapat membedakan derajat keasaman pada larutan tersebut. Indikator tersebut dinamakan indikator universal, yaitu suatu indikator yang dapat berubah warna bila berada pada suatu larutan dengan derajat keasaman tertentu. Cara menggunakannya adalah dengan memasukkan potongan pita indikator ke dalam suatu larutan dengan derajat keasaman berbeda. Nanti warnanya dicocokkan dengan tabel warna indikator. Warna yang muncul tersebut menunjukkan harga derajat keasaman atau pH pada larutan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada contoh soal menentukan pH. Contoh soalnya adalah hitung pH dari larutan yang dibuat dengan melarutkan 235 mg NaOH dalam 500 ml larutan. Nah, diketahui mRNaOH-nya adalah 40. Nah, pertama-tama kita harus hitung konsentrasi NaOH dalam molaritas. Dari data ini diperoleh harga OH-nya. Karena yang diketahui adalah OH-, maka pH tidak dapat langsung dihitung. Dari OH- dapat dihitung pOH-nya, baru kemudian nanti dapat dihitung pH-nya. Nah, mol OH- sama dengan 235 mg NaOH dikali 1 gram NaOH per 1000 mg NaOH dikali 1 mol NaOH per 40 gram NaOH sama dengan kita dapatkan hasilnya 5,88 dikali 10 pangkat min 3 mol. Lalu OH- sama dengan 5,88 dikali 10 pangkat min 3 per 0,5 L sama dengan 1,18 dikali 10 pangkat min 2 massa molar. Nah, sekarang kita gunakan rumus pOH-nya, yaitu min log buka kurung OH- tutup kurung sama dengan min log dikali kita masukkan 1,18 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan hasilnya 1,3. Nah, karena pH ditambah pOH sama dengan 14, jadinya pH sama dengan 14 min pOH. Nah, 14 dikurang 1,9. Nah, selanjutnya ada menerapkan konsep asam basa dalam analisis kimia. Nah, selanjutnya ada titrasi.
Titrasi itu adalah satu cara analisis kimia yang sering digunakan untuk menentukan kadar suatu unsur atau senyawa dalam larutan. Titrasi dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah volume larutan standar atau baku ke dalam sejumlah larutan yang akan ditentukan atau dihitung konsentrasinya. Larutan standar ditempatkan dalam sebuah buret dan larutan yang akan dicari konsentrasinya dimasukkan dalam sebuah labung Erlenmeyer. Titran adalah larutan standar atau baku yang telah diketahui konsentrasinya dan biasanya ditempatkan dalam buret. Titrat adalah larutan yang ditentukan atau dihitung dan biasanya ditempatkan pada labu Erlenmeyer. Sedangkan titer adalah larutan standar atau baku untuk menitrasi. Jadi di sini titran sama dengan titer. Nah, selanjutnya ada titrasi dalam larutan asam basa. Asam yang sering digunakan untuk analisis ini adalah suatu asam monoprotik yang disebut kalium hidrogen flalat atau biasa disebut dengan KHP yang memiliki rumus molekul KHC8H4O4. KHP adalah zat padat berwarna putih yang dapat larut yang secara komersial tersedia dalam keadaan yang sangat bumi. Reaksi antara KHP dan natrium hidroksida adalah KHC8H4O4 aqueous ditambah NaOH aqueous menjadi KNaC8H4O4 aqueous ditambah H2O liquid. Persamaan ionik totalnya adalah HC8H4O4- aqueous ditambah OH- aqueous menjadi C8H4O4 2- aqueous ditambah H2O liquid. Titik ekuivalen atau equivalence point yaitu titik di mana asam telah bereaksi sempurna atau telah ternetralkan oleh basa. Titik ini biasanya ditandai dengan perubahan warna indikator yang tajam yang telah ditambahkan sebelumnya ke dalam larutan asam. Indikator adalah zat yang memiliki perbedaan warna yang mencolok dalam medium asam dan basa. Salah satu indikator yang umum digunakan adalah phenolphthalein yang tidak berwarna dalam larutan asam dan netral, tapi berwarna merah muda dalam larutan basa. Titrasi asam kuat dengan basa kuat. Salah satu contoh dari titrasi ini adalah titrasi antara HCl dengan NaOH, di mana HCl berperan sebagai asam kuat dan NaOH berperan sebagai basa kuat. Titik ekuivalensi adalah titik di mana HCl dinetralisasi secara sempurna, tidak ada kelebihan NaOH di dalamnya, dan senyawa yang terdapat pada titik ekuivalensi ini adalah NaCl. Indikator daerah perubahan warnanya terletak sepanjang bagian kenaikan tajam dari kurva titrasi, dari metil orange sampai phenolphthalein cocok untuk titrasi ini. Untuk reaksi kimianya, di sini ada HCl plus NaOH dan akan menghasilkan NaCl plus H2O. Untuk kurvanya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada fitur prinsip kurva titrasi dari asam kuat oleh basa kuat. Yang pertama, pH mempunyai harga rendah pada permukaan titrasi pada saat awal-awal titrasi. Lalu, pH berubah secara lambat sampai saat sebelum titik ekuivalensi. Pada titik ekuivalensi, pH naik dengan tajam. Nah, setelah titik ekuivalensi tercapai, pH naik lagi, akan tetapi dengan lambat. Nah, di sini ada titrasi asam lemah oleh basa kuat. Nah, dibandingkan dengan titrasi asam kuat, ada beberapa perbedaan penting nih untuk titrasi asam lemah. Salah satunya adalah bahwa pada awalnya sebagian besar asam lemah ini merupakan molekul yang tidak terionisasi, yang berarti Ha itu bukan sebagai H3O+ dan amin. Nah, perbedaan lainnya ini adalah pH larutan pada titik ekuivalensi. Akan tetapi ada satu hal yang tidak berubah kalau membandingkan titrasi asam lemah dengan asam kuat. Nah, untuk volume yang sama dari larutan asam dengan molaritas yang sama, volume basa yang diperlukan ini untuk menitrasi asam sampai kepada titik ekuivalensi tidak tergantung pada apakah asamnya lemah atau asamnya kuat. Nah, hal ini karena jumlah asam yang harus dinetralkan itu sama, tidak tergantung apakah asam mula-mula adalah sebagai H3O+ atau asam kuat atau sebagai
molekul yang tidak terionisasi atau asam lemah. Nah, netralisasi asam lemah ini dapat digambarkan sebagai keterlibatan perpindahan langsung proton dari molekul Ha ke OH-. Nah, jadi netralisasi Hc2H3O2 oleh NaOH ini dapat dinyatakan melalui persamaan total, yaitu Hc2H3O2 plus OH- bereaksi menjadi H2O plus C2H3O2-. Beberapa fitur prinsip kurva titrasi dari asam lemah oleh basa kuat. Yang pertama, pH awal mula-mula lebih tinggi daripada titrasi asam kuat. Di sini, asam lemah hanya terionisasi sebagian. Yang kedua, ada kenaikan pH yang agak tajam pada awal titrasi. Yang ketiga, sepanjang kurva sebelum titik ekivalen, pH berubah secara berangsur-angsur. Yang keempat, pada titik setengah netralisasi, pH sama dengan pKa, Ha sama dengan amin. Yang kelima, pH pada titik ekivalen lebih besar dari 7. Garam dari asam lemah dan basa kuat terhidrolisis. Yang keenam, sesudah titik ekivalen kurva tinggi sama dengan kurva titrasi asam basa oleh kuat. Pada titrasi bagian ini, pH ditentukan oleh konsentrasi OH- yang tidak bereaksi. Yang ketujuh, bagian tajam dari kurva titrasi pada titik ekivalen adalah daerah pH yang relatif pendek. Misal, dari pH 7 sampai 10. Dan yang terakhir, pemilihan indikator yang tersedia untuk titrasi lebih terbatas dibandingkan pada titrasi asam kuat basa kuat. Kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat. Membuat kurva titrasi untuk asam lemah oleh basa kuat, perhitungan yang dapat dilakukan dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, pH dari asam lemah murni, yaitu pH awal atau pH mula-mula. Yang kedua, pH larutan buffer dari asam lemah dan garamnya, yaitu daerah yang lebar sebelum titik ekivalen. Yang ketiga, pH larutan garam yang sedang mengalami hidrolisis, yaitu titik ekivalen. Yang keempat, pH larutan basa kuat, yaitu daerah yang lebar sesuai titik ekivalensi, seperti gambar yang di samping. Contoh soal titrasi asam kuat dengan basa kuat. Titrasi 50 ml larutan HCl berkonsentrasi 0,1 molar dengan larutan standar NaOH berkonsentrasi 0,1 molar. Nah, perhitungan pH-nya dapat dibagi menjadi 4 fase berbeda. Fase pertama adalah fase awal, di mana HCl belum ditambah apa-apa. Nah, kita bisa cari nih pH dari HCl ini, yaitu dengan cara H+ sama dengan 0,1 pH sama dengan min log H+. 0,1 pH tadi ini, 0,1-nya ini dapat dari konsentrasi HCl ya. Nah, didapatlah pH-nya sama dengan 1. Maka pH HCl sama dengan 1 pada saat belum ditambah apa-apa. Selanjutnya adalah setelah penambahan 10 ml basa. Nah, untuk mencari pH pada saat ini, kita harus tahu dulu H+-nya. Nah, untuk tahu H+, kita harus tahu dulu jumlah HCl yang belum bereaksi. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan cara volume HCl dikali konsentrasinya dikurang volume tadi si basa yang ditambahkan dikali konsentrasinya. Nah, basa di sini adalah NaOH. Nah, maka dapat dimasukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu 50 kali 0,1 dikurang 10 kali 0,1. Didapatlah angka 4,0 milimol untuk jumlah HCl yang belum bereaksi. Dimasukin ke rumus H+, yaitu rumusnya adalah jumlah HCl tadi yang belum bereaksi per total volumenya. Nah, maka angkanya adalah 4,0 milimol per 60. Didapatlah H+ sama dengan 0,0667 molar. Nah, untuk mencari pH bisa dengan H+, yaitu dengan cara pH sama dengan min log H+. Masukin tadi H+-nya, diganti 0,0667. Jadinya pH sama dengan min log 0,0667. Didapatlah pH sama dengan 1,18. Maka pH larutan pada saat fase ini adalah 1,18. Selanjutnya ada pH pada titik ekivalensi. Nah, pada saat ini kita bisa cari pakai ini nih, cari nyarinya. H+ sama dengan OH- sama dengan akar KW sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 7. Nah, dari itu semua kita hitung, dapatlah pH-nya sama dengan 7. Nah, netral. Jadi, pada saat pada titik ekivalensi ini, pH dari larutan netral, yaitu 7. Yang terakhir adalah setelah penambahan 60 ml basa. Nah, untuk cari pH-nya, kita harus tahu dulu pOH-nya. Nah, untuk tahu pOH, kita harus tahu dulu OH-nya berapa. Untuk tahu OH-, kita perlu tahu kelebihan basanya berapa. Nah, untuk cari kelebihan basa, bisa dengan cara tadi volume basa yang ditambahkan, yaitu 60 ml dikali konsentrasinya. Di sini basanya NaOH tetap ya. Dikurang volume HCl dikali 0,1. Nah, dimasukin.
60 kali 0,1 min 50 kali 0,1. Didapatlah hasil 1,0 milimol. Dengan kelebihan bahasa ini kita bisa nyari nih OH minnya berapa. Nah, cari aja langsung. OH min sama dengan 1,0 milimol. Nah, ini langsung aja di ini sama dengan 9,1 kali 10 pangkat 3 molar. Diubah jadi molar ya. Nah, kan kita udah dapat nih OH minnya. Kita bisa cari pOH-nya dengan cara min log OH min. Nah, jadinya masukin OH minnya dengan angka yang tadi. pOH sama dengan min log 9,1 kali 10 pangkat min 3. Yaitu sama dengan 2,04. Nah, kita udah tahu kan pOH-nya 2,04. Terus cara nyari pH-nya gimana? Jadi ada rumus. Ketentuan pH plus pOH sama dengan 14. Nah, maka kalau kita udah tahu pOH-nya, tinggal cari pH-nya, tinggal pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, jadi 14 kurang 2,04 sama dengan 11,96. Maka pH pada saat setelah penambahan 60 ml basa yang dimana adalah NaOH adalah 11,96. Contoh soal. Titrasi asam lemah basa kuat. Contoh, 50 ml asam asetat 0,1 mol dititrasi dengan larutan standar NaOH 0,1 mol. Perhitungan pH. Awal H+ sama dengan akar A kali C. Sama dengan akar 1,73 dikali 10 pangkat min 8 dikali 0,1. H+ sama dengan 1,32 dikali 10 pangkat min 3. pH sama dengan 2,88. Yang B, setelah penambahan 10 ml basa, konsentrasi asam asetat menjadi 50 kali 0,1 dikurang 10 kali 0,1 per 60. pH sama dengan pH ditambah log. Sama dengan min log 1,73 dikali 10 pangkat min 5 ditambah log 0,0167 per 0,0667. Sama dengan 4,76 dikurang 0,60. pH sama dengan 4,16. Pada TE, konsentrasi natrium asetat sama dengan 50 kali 0,1 sama dengan 00,5 pH sama dengan setengah pKw plus setengah pKa dikurang setengah PC. Sama dengan 7 ditambah 2,38 ditambah setengah log 0,05 sama dengan 7 ditambah 2,38 dikurang 0,65. pH sama dengan 8,73. Dan yang terakhir, setelah penambahan 60 ml basa, OH min sama dengan 60 dikali 0,1 dikurang 50 kali 0,1 per 110 sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 3 mol. pOH sama dengan 2,04, pH sama dengan 14 dikurang 2,04 sama dengan 11,96. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi larutan asam basa dalam industri. Yang pertama itu ada untuk analisis kandungan COD dalam limbah dan menggunakan larutan buffer atau larutan penyangga asam basa dan larutan asam sulfat. Yang kedua itu ada untuk mengawetkan makanan. Nah, yang ketiga ini ada untuk membantu pelarutan bahan baku industri. Yang keempat ada untuk membersihkan kotoran yang melekat di dalam mesin seperti sabun atau deterjen. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang aplikasi larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama akan kita bahas itu yaitu larutan asam. Nah, larutan asam ini dapat dengan mudah kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti pada makanan, minuman, buah-buahan, air hujan, bahkan di dalam tubuh kita. Nah, berdasarkan asalnya, asam ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu asam organik dan asam mineral. Nah, asam organik ini berasal dari sumber alami seperti tumbuhan dan hewan. Nah, umumnya bersifat asam lemah. Contoh dari asam organik yaitu asam sitrat yang terdapat dalam buah jeruk dan asam format yang terdapat dalam gigitan atau sengatan semut dan sengatan lebah, dan asam asetat yang terdapat di dalam cuka makan. Nah,
Sedangkan asam mineral ini merupakan senyawa asam seperti asam klorida atau asam lambung yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, asam mineral ini banyak juga dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan umumnya bersifat asam kuat. Nah, contoh asam mineral ini adalah asam klorida yang digunakan secara luas di dalam dunia industri. Nah, asam sulfat untuk aki mobil dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. Nah, di dalam tabel ini kita bisa lihat ada nama asam dan beserta keberadaan atau kegunaannya. Yang pertama itu ada asam klorida. Asam klorida ini biasanya terdapat di dalam sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, yang kedua itu ada asam sulfat yang biasanya terdapat di dalam aki mobil. Dan yang ketiga itu ada asam nitrat yang biasanya terdapat pada pupuk. Lalu ada asam bromida yang berguna untuk indikator terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, yang kelima ini ada asam sitrat yang biasanya terdapat pada jeruk. Nah, lalu selanjutnya ada asam asetat yang biasanya terdapat di dalam cuka. Nah, lalu yang ketujuh itu ada asam format yang biasanya terdapat pada gigitan semut dan sengatan lebah. Lalu ada asam karbonat yang biasanya terdapat di dalam air hujan dan air soda. Lalu ada asam sianida yang biasanya terdapat di dalam beberapa umbi-umbian. Nah, setelah kita mengetahui aplikasi larutan asam dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya kita akan mengetahui aplikasi larutan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama halnya dengan larutan asam, larutan basa juga dapat dengan mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifatnya yang licin dan rasanya yang pahit ini merupakan cara yang mudah untuk mengenali larutan basa ini. Nah, di sini ada beberapa contoh nih larutan basa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida ini biasanya terdapat pada bahan baku pembersih dalam rumah tangga. Nah, misalnya seperti sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Nah, selanjutnya itu ada magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida yang biasanya ini terkandung di dalam obat nyeri lambung. Contohnya seperti antacid. Nah, selanjutnya ini ada amoniak yang biasanya ini terdapat pada pelarut disinfektan atau pencegah terjadinya infeksi dan terdapat pada bahan baku pupuk urea.